guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat sore, selamat hari Rabu ya. Apa kabar semuanya? Di video aku kali ini, aku akan membahas dan menjawab pertanyaan yang kalian DM ke Instastory aku, ke Instagram aku, ke Facebook aku. Kadang aku susah menjelaskannya secara terperinci, jadi mendingan aku bikin video aja. Dan kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan kalian yang bersangkutan, yang menyangkut mengenai keadaan dan kondisi saat ini di Australia. Oke, apakah Australia lockdown atau tidak? Tungguin aja. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Stay tune ya guys. Oke guys, di video kali ini aku akan bagi menjadi part pertama, karena seperti yang kalian sudah tanya-tanya di Instastory aku, DM aku langsung di Instagram, Facebook, dimanapun lah pokoknya ya, langsung ke YouTube channel aku. Kadang aku lihat komentar kalian, apakah Australia lockdown atau shutdown atau apalah itu ya, dimana saat ini aku kan sudah libur ya, mulai dari Senin lalu. Jadi aku akan mengulang lagi, memberi tahu pada kalian bahwa aku memang diminta cuti, diambil cutinya, karena beruntungnya aku punya banyak cuti tahunan. Jadi kalau di Australia kan cuti tahunan itu 4 minggu guys, 4 minggu, bukan 14 hari, jadi 4 minggu gitu. Dan semenjak akhir tahun kemarin aku memang nggak ambil cuti. Tadinya sih bulan besok gitu ya, bulan depan gitu, bulan April aku ambil cuti mau ke Eropa. Ternyata gagal karena kondisi seperti ini, batal lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga tahu banget kondisi ini tuh benar-benar sangat memprihatinkan seluruh dunia gitu, dan kita memaklumi keadaan itu. Dan ya, akhirnya sang owner, pemilik perusahaan tempat aku kerja, yaitu college aku gitu, men-sort out gitu kan, memilih nih siapa karyawan yang memang banyak cutinya gitu, masih banyak cutinya, dan aku salah satunya gitu. Dan mereka cukup bijaksana lah ya, memberikan gambarannya ke depan seperti apa. Dan akhirnya aku juga ya udah ngerti lah kondisi ini tuh benar-benar sangat memprihatinkan. Ambillah aku cuti 3 minggu dari mulai minggu kemarin, berarti ini kan hari ketiga ya, baru hari ketiga, sampai tanggal 13 April. 13 April itu hari Senin kan, hari Senin, karena masih public holiday yaitu Easter Monday di Australia gitu, hari Paskah, hari raya Paskah. Anyway, jadi aku masih libur, dalam suasana libur, masih moodnya masih libur, jadi masih ngerasa aku masih dibayar gitu. Jadi kalau kalian yang bilang, oh berarti udah shutdown, lockdown, enggak, nanti aku balik lagi kerja gitu, karena kembali ke semester awal. Ini kan masih school holiday ya, jadi masih belum banyak aktivitas juga, dan mahasiswa-mahasiswi di tempat kantor aku, di sekolah aku masih pada libur gitu. Dan nanti aku kembali bekerja seperti biasa. Dan kalau kalian nanya Australia lockdown, beberapa tempat memang iya, tidak semua gitu, tapi pemerintah memang menyarankan, habis mewarning, dan benar-benar mewarning gitu, kalau memang tidak punya kebutuhan yang benar-benar sangat urgent, sangat emergency banget, mendingan stay di rumah gitu. Dan kembali lagi, aku masih beruntung, aku masih punya cuti gitu. Dan sayang sekali kalau orang-orang yang memang udah nggak punya cuti dan dipaksa libur, otomatis mereka tidak dibayar guys gitu. Dan atau mereka harus tetap bekerja gitu, harus masuk ke kantor. Cukup prihatin sih. Terlebih memang perusahaan aku juga sudah mengurangi karyawannya. Jadi minggu lalu tuh bukan apa-apa ya, kadang ngerti sih kondisi ini tuh prihatin banget. Mungkin kalau itu terjadi sama aku juga akan apa ya, benar-benar sedih dan nggak tahu harus ngapain gitu. Dan minggu lalu tuh aku lihat gitu, ada 2 orang staff kita yang
yang tidak diperpanjang lah tepatnya untuk bekerja di perusahaan kita gitu. Dan setiap harinya itu aku selalu mengupdate. Maksudnya ya karena setiap nonton TV, setiap buka Instagram, Facebook ataupun sosial media lainnya juga pasti yang dibahas mengenai coronavirus COVID-19 gitu kan. Dan pemerintah juga selalu mengupdate berita-berita teranyar gitu. Dan beruntungnya juga, bersyukur alhamdulillah suami yang kerja di pemerintahan juga masih tetap bekerja, tetapi sekarang sudah berganti kerjanya di rumah. Memang semua perusahaan, gak semua sih ya, hampir 75% lah ya bisa dibilang, banyak yang kerja dari rumah. Bersyukur sih ya, tapi kalau yang kayak aku gini gitu masih bisa di rumah ngerjain apa gitu kan, kecuali ada bisnis online atau apapun ya, aku sih ada, cuman aku belum fokus ke arah itu gitu. Dan alhasil ya, apa yang aku lakukan selama 3 minggu, di hari ketiga memang sih agak-agak berat gitu ya, karena ini bukan kayak holiday yang excited, yang senang bahagia, enggak gitu. Ini lagi kayak masa-masa kritis, prihatin lah gitu. Dan aku sendiri juga merasakan itu. Jadi apa yang aku lakukan selama 3 minggu nanti gitu, ini udah 3 hari gitu, di hari ketiga aku udah melakukan banyak hal. Salah satunya ya memang bersih-bersih lah ya guys, bersih-bersih rumah, menjaga kesehatan rumah, kesehatan diri sendiri, suami gitu. Pokoknya rumah tuh harus dalam keadaan benar-benar bersih gitu. Cuci tangan udah pasti, terus cepat mandi gitu kan, jangan jorok gitu mentang-mentang liburan, bangun telat. Dan udah gitu aku juga membuka udara gitu, jendela gitu kan, supaya dapat udara segar dan melihat lingkungan sekitar juga. Karena memang udah pada sepi guys. Di Australia itu selain perusahaan-perusahaan udah banyak yang mempekerjakan staff-staffnya disarankan untuk kerja di rumah, juga pemerintah sudah menutup usaha untuk sementara selama 6 bulan ke depan, yaitu meng-close seperti pubs, clubs, terus tempat ibadah, church atau mosque gitu kan, gym, tempat fitness, cinema, kasino, restoran udah pasti, dan indoor sporting venue. Jadi kalau orang-orang yang kerja di event organizer, terus di cafe, restoran, hospitality lah ya, itu benar-benar kena imbasnya, dampaknya itu benar-benar berasa banget. Dan memang kekecewaan, kemarahan itu pasti ada ya guys, tapi pemerintah juga memberikan keleluasaan buat mereka yang memiliki bisnis kecil, usaha kafe dan restoran, bisa melanjutkannya dengan sistem take away ataupun delivery service gitu guys. Dan kita sama-sama harus saling mendukung satu sama lain guys, karena mereka juga butuh kita juga butuh mereka gitu. Dan pada saat aku lihat juga supermarket, bank, petrol station, bottle shop, hairdresser and beautician, shopping center itu masih buka gitu. Jadi restoran dan kafe bisa buka, tetapi nah jadi memang hanya untuk take away dan delivery only gitu. Dan apa sih dampaknya keadaan ini dengan pengaruhnya yang besar terhadap kerjaan aku ya, karena aku kan bekerja di college ya, di salah satu sekolah hospitality, yang dimana kelasnya kita tuh ada 2, practical sama theory class. Kalau theory class mungkin bisa dipindahkan menjadi online system class, tapi kalau practical mau nggak mau harus studentnya datang ke sekolah, harus ke kitchen. Buat yang student commercial cookery ya ke masak-memasak. Kalau untuk patisserie ya bikin kue, seperti itulah guys. Jadi alhamdulillah sih masih ada harapan lah gitu ya untuk pekerjaan aku, untuk membantu mereka gitu. Otomatis kalau ada student, kita juga masih bisa ada pekerjaan, karena disitulah gitu jantungnya
perusahaan kita gitu. Dan memang sih ada penurunan yang signifikan sekali untuk term berikutnya gitu, untuk semester depan. Seperti yang sebelum-sebelumnya sih ya memang selalu ada peningkatan, dan untuk kondisi ini otomatis dampaknya luar biasa dan tidak begitu banyak international student untuk term atau semester depan gitu. Kenapa? Karena pastinya lah ya, ngelihat kondisi seperti ini juga international student agak takut gitu untuk study abroad, study overseas, khususnya di Australia gitu. Dan international studentnya juga kan datang dari berbagai macam negara ya, dan yang pasti kita hanya memberikan apa ya, pastinya pelayanan terbaik, dan kita memberikan harapan lah pada mereka bahwa kita bisa, kita mampu. Dan pemerintah juga sangat mendukung sekali kalau kita mulai dengan kepercayaan diri kita dalam kondisi seperti ini. Meskipun banyak kecewaan, banyak kesedihan, prihatin, tapi kita masih punya harapan untuk bisa melawan semua ini. Dan guys, seperti yang aku udah bilang, ada yang closing dan open, tempat-tempat yang di Australia yang sudah aku sebutkan tadi. Dan berita yang terbaru nih, yang terhangat banget, jadi pemerintah juga sudah melarang international travel, home auctions. Jadi kan kalau di sini international travel pastinya lah ya orang Australia, pokoknya siapapun yang tinggal di Australia untuk terbang ke luar negeri untuk melihat family-nya, untuk business trip, otomatis harus ditunda dulu untuk 6 bulan ke depan. Home auctions, dimana kalau di Australia itu, di sini itu kalau misalnya orang-orang jual, property agency jual rumah, di sini suka ada home auction. Jadi semua orang-orang yang tertarik dengan rumah tersebut dibuat satu acara gitu kan. Nanti dari property agency-nya kayak membuat auction rumah ini terjual misalnya 1.500.000 Australia dollar gitu kan. Dan nanti orang-orang tersebut memberikan peningkatan harga. Oh, gimana kalau 1.600.000 atau 1 juta, terserah lah. Dan itulah yang dinamakan home auction, hingga mencari customer atau pembeli yang tepat untuk rumah tersebut gitu. Dan open homes juga ini pasti ngaruh banget dengan property agency, kerjaannya mereka gitu ya. Food courts pastinya hanya take away still available. Markets juga, dan biasanya kan suka ada weekend market, monthly market gitu di beberapa suburb itu. Kalau market itu kan biasanya menjual barang-barang souvenir ataupun makanan minuman, dan itu selalu ramai gitu. Dan untuk saat ini market juga di nonaktifkan dulu untuk 6 bulan ke depan. Beauty parlors, arcades, play centers, swimming pools, and libraries gitu. Dan yang masih boleh yaitu weddings. Jadi kalau misalnya ada yang mau nikah, tapi ada ketentuannya, 5 orang limit. 5 orang limit guys. Jadi cukup sangat kecil, tapi ya gimana lagi, jangan ada gathering atau kumpul-kumpul dengan jumlah yang sangat besar. Makanya boleh ada pernikahan, tapi hanya 5 orang limitnya. Funeral, kalau memang ada kematian, ada orang yang meninggal, ada perayaan kematian, hanya 10 orang limitnya saja di acara tersebut. Terus take away food masih boleh. Hairdressers 30 menit appointment limit. Jadi dibatasi juga buat yang mau ke salon, potong rambut, cuci dan segala macam, itu dibatasi hanya 30 menit aja appointment limitnya. Dan juga yang masih boleh outdoor personal training 10 persons limit. Jadi hanya 10 orang limitnya outdoor personal training. Jadi buat kalian yang nanya di shutdown, lockdown atau apalah itu, ya memang seperti yang aku sudah jelaskan bahwa ada beberapa perusahaan, ada hal-hal tertentu yang masih available, yang masih dibuka, ada yang enggak. Tapi sejauh itu pemerintah menyarankan
kalau weekend ataupun tidak kerja di rumah, harus kerja di luar, dan selesai kerja jangan pernah dulu untuk tunda dulu keinginan untuk ngobrol-ngobrol, hangout, ngerumpi, apapun itu dalam grup yang besar di luar. Yang penting setelah selesai aktivitas kembali ke rumah, istirahat, itu jauh lebih baik. Itu sih guys yang pemerintah saat ini menyarankan kepada kita semua. Oke, itu part pertama. Nanti aku lanjut ke part kedua. Nantikan apa yang akan aku bahas mengenai lockdown situation di Australia. Lockdown, shutdown, open, closing, tempat yang ada di Australia untuk kondisi saat ini. Banyak-banyak berdoa ya guys, please. Satu doa kalian berpengaruh banget untuk 1 detik hidup kita saat ini. I'll see you in the next video. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih sudah menonton ya. Bye.